Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, anak-anak, adik-adik semua, jumpa lagi dengan aku di channel Matt TV. Di video kali ini aku mau membuktikan rumus ini ya, penjumlahan dan selisih sudut pada trigonometri. Sin A tambah B hasilnya ini, sin A dikurang B hasilnya ini. Nah, rumus-rumus ini dapatnya dari mana? Di video ini aku akan buktikan ya. Jadi ikuti sampai selesai supaya kamu tahu asal-usul rumus ini dari mana. Oke, langsung saja. Pertama kita akan buat sebuah lingkaran seperti ini, teman-teman. Lingkaran di dalam koordinat kartesius. Lalu ini lingkaran ini misalkan berjari-jari satu ya. Jadi kalau aku buat di sini sebuah titik, ini sudutnya misalkan alfa, maka titik ini bisa kita tulis dalam bentuk cos alfa, sin alfa. Nah, kenapa bisa ditulis dalam bentuk seperti ini? Waktu di kelas 10 kita sudah belajar yang namanya trigonometri perbandingan ya. Kalau ini satu, ini alfa, maka sin alfa ini, misalkan ini yang di depannya y, yang di sampingnya x, maka sin alfa ini kan depan per miring ya, y per 1, maka kita bisa tulis y nya ini sama dengan sin alfa ya. Berarti y nya kita bisa tulis sin alfa. Kemudian cos alfa sama dengan samping per miring, x per miringnya 1 ya, karena ini kita misalkan jari-jarinya 1, berarti x nya sama dengan cos alfa, berarti x nya sama dengan cos alfa, seperti itu ya teman-teman. Terus kalau misalkan kita buat lagi di sini sudutnya misalkan beta ya, maka sudut ini jadi alfa plus beta ya. Berarti di sini koordinatnya cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Dapat dari mana ya? Prosesnya sama seperti ini. Kemudian kalau kita buat lagi di sini min beta ya, maka koordinat di sini minus ini karena searah jarum jam ya, sudutnya minus beta, maka di sini bisa ditulis cos beta, min sin beta. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa sinnya minus ya, karena ini di kuadran 4 y nya negatif ya teman-teman. Atau kalau pengen tulis cos min beta itu kan sama dengan cos beta. Kalau sin sudutnya min beta, ini kan waktu kelas 10 kita pernah belajar sin min beta ini sama dengan minus sin beta teman-teman. Tapi kalau cos kenapa tetap positif? Karena cos min beta ini sama dengan cos beta, seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan ini teman-teman, kita bisa lihat nih, kita bisa kasih huruf, misalkan ini koordinatnya A, ini B, ini di sini C di sini, ini karena jari-jarinya 1 berarti C nya 1,0 ya. Terus ini kita misalkan D. Maka kalau kita lihat di sini AC ini, panjang AC ini kita bisa cari seperti mengukur jarak dua titik ya. AC kita bisa mencari seperti mencari jarak dua titik, atau enggak kita tulis AC kuadrat sama dengan yaitu cos alfa tambah beta dikurang 1 kuadrat ditambah
sin alfa tambah beta kurang 0 kuadrat. Nah, ini seperti mencari jarak 2 titik. Jarak 2 titik itu kalau misalkan X1 Y1 terus ini X2 Y2, maka mencari jarak 2 titik ini misalkan jaraknya R, maka R nya kita bisa cari akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat gitu ya. Ini seperti ini ya, ini seperti mencari jarak seperti ini. Kemudian ini kita bisa selesaikan ya, sama dengan ini jadi cos kuadrat alfa plus beta ditambah 1 kuadrat kan tetap 1 ya, lalu dikurang 2 kali ini 2 cos alfa tambah beta plus yang di sebelah sini sin alfa tambah beta kuadrat dikurang 0 kan sama dengan sin alfa tambah beta aja ya, terus dikuadratin, ini jadi sin kuadrat alfa plus beta. Kemudian kalau kita lihat ini tambah ini kan sama dengan 1 ya teman-teman. Sin A kuadrat tambah cos kuadrat A ini sama dengan 1, asalkan sudutnya sama. Ini kan sama alfa sama beta, ini alfa sama beta. Cos kuadrat tambah sin kuadrat ini 1 tambah 1 jadi 2 ya, ini 2 dikurang 2 cos alfa tambah beta seperti ini. Kemudian setelah kita cari AC kuadratnya, kita bisa cari BD ya, BD kuadrat, berarti BD kuadrat yang ini ya, BD kuadrat sama caranya cos alfa dikurang cos beta kuadrat ditambah yang y nya sin alfa dikurang minus sin alfa, jadi positif ya, positif sin alfa kuadrat. Ini kita selesaikan, ini jadi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah 2 kali ini ya, negatif jadi kurang ya, negatif 2 cos alfa cos beta, kemudian plus yang ini sin alfa, ini sin beta ya, ini sin beta, sin alfa kuadrat ditambah sin kuadrat beta, lalu ditambah 2 sin alfa sin beta. Kemudian kalau kita lihat di sini kan ada cos kuadrat alfa, ada sin kuadrat alfa. Nah, ini jadi 1 nih. Terus ini ada cos kuadrat beta sama sin kuadrat beta, ini juga jadi 1. Jadi 2 ya, 1 tambah 1 kan 2 ya, 2, terus ini min 2 sin alfa cos beta, terus plus 2 sin alfa sin beta. Nah, sekarang kalau kita lihat AC kuadrat sama BD kuadrat kan panjangnya sama ya, karena AC ini sudut yang dibentuk alfa sama beta, terus BD ini juga yang dibentuk alfa sama beta ya, besar sudutnya sama, berarti AC kuadrat sama dengan beta kuadrat, AC kuadrat sama dengan beta BD ya, BD kuadrat. Nah, ini berarti kalau sama kan duanya kita bisa coret ya, duanya kita bisa coret, berarti ini jadi min 2
cos alfa tambah beta sama dengan min 2 sin alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. Nah, terus ini kita bisa bagi dengan min 2 semua ya. Kita bisa bagi dengan min 2 menjadi atau kita kali dengan 1 per min 2 gitu ya. Ini jadi cos alfa tambah beta sama dengan ini sin alfa tambah cos beta dikurang ya karena dibagi negatif sin alfa sin beta. Nah, ini kita dapat rumusnya ya, rumus penjumlahan sudut pada cos seperti ini. Teman-teman tadi di rumus ini pakai A sama B ya, nggak apa-apa ya, kita alfa ini sama B simbolnya, yang penting ini kalau penjumlahan cos di sini jadi negatif nih teman-teman. Nah, kalau mau ganti simbol jadi A juga nggak apa-apa ya, berarti kan kalau mau jadi A ini cos A tambah B ya, ini sama dengan sin A ini kali ya teman-teman, sin A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Jadi hanya simbol saja, kalau mau ganti P sama Q juga nggak apa-apa, ini jadi sin P cos Q dikurang sin P sin B. Ini di sini min sin ini cos ya teman-teman, cos sama sin ini min 2 sin ini cos ya, cos alfa cos beta di sini cos alfa nah seperti ini teman-teman, cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke, sekarang kita akan buktikan rumus-rumus yang lainnya ya. Kita sudah dapat satu rumus ini. Nah, ini bisa aku hapus ya. Berarti kita sudah dapatkan cos A tambah B, kita ganti pakai simbol A tambah B saja ya. Ini cos A cos B min sin A sin B. Nah, ini kita sudah dapat satu rumus tadi dari pembuktian tadi. Nah, sekarang kita akan buktikan rumus yang lain. Sekarang kalau misalkan ini cos A dikurang B ya, maka rumus yang di atas kan menjadi cos A ya, B nya minus nih, berarti ini sama dengan cos minus B. Ini di sini kita bisa buat minus ini seolah-olah sudutnya yang minus ya, jadi kita bisa buat ini supaya kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita temukan di atas. Ini A plus gitu ya, jadi anggap sudutnya yang minus, maka cos A cos min B min ya, ini kan karena ini kita pakai plus, berarti ini kita rumusnya tetap kita gunakan min sin A sin B, B nya ini minus B, maka ini menjadi cos A cos minus B kan sama dengan cos B ya, terus minus sin minus B ini sama dengan minus sin B ya, minus ketemu minus jadi positif, sin A sin B.
Nah, berarti ini cos A dikurang B, ini rumusnya menjadi seperti ini. Nah, berarti kita sudah dapat dua rumus nih ya untuk penyebelahan cos. Kalau dia plus, di sini minus. Kalau di sini minus, di sini plus. Rumusnya cos A, cos B, sin A, sin B, seperti ini. Oke, sekarang berikutnya untuk yang sin ya. Sin A tambah B ini kita bisa pakai cos 90 dikurang A tambah B, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat di kelas 10 itu kita belajar sin alfa itu sama dengan cos 90 kurang alfa ya. Nah, berarti sin A plus B bisa dirubah seperti ini. Nah, sekarang kita buka kurungnya ya. Cos 90 min A min B, seperti ini. Lalu kemudian cos 90 min A min B, ini kita gabung ya, kita gabung seperti ini. Nah, sehingga kita dapat rumus yang min ya. Cos yang negatif itu ya ini ya. Kalau negatif berarti di sininya positif. Maka kita rumus cos A dengan A-nya itu 90 kurang A ya. 90 kurang A cos B plus sin ya, sin dengan sudutnya 90 kurang A sin B. Sekarang kita kembali lagi, cos 90 kurang A itu kan sama dengan sin A ya. Cos B plus sin 90 kurang A ini sama dengan cos A sin B. Nah, berarti kita dapatkan rumus sin A tambah B itu rumusnya seperti ini ya. Sin A tambah B ini bisa ditulis sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Oke, sekarang kalau dia minus ya, sin A plus sudutnya minus B, maka kita tinggal ikutin rumus yang ini ya. Sin A cos B nya minus ya, sudutnya minus B, plus cos A sin B nya di sini sudutnya minus B, maka ini menjadi sin A cos B ya. Kalau cos minus ini tetap positif ya. Terus ini sin minus bisa pindah ke sini, minus cos A sin B. Berarti kita dapatkan rumus sin A dikurang B itu sama dengan ini. Nah, jadi kalau cos ini di sini cos sin ya. Kalau sin cos sin cos sin. Kalau sin dia di sini plus, di sini plus. Kalau di sini minus, di sini minus. Berbeda dengan cos ya. Kalau cos di sini plus, di sini minus. Kalau di sininya minus, di sininya plus. Nah, ini penjumlahan dan selisih sudut dari sin dan cos. Kita sudah dapat 4 rumus pembuktiannya ya. Nah, sekarang untuk tan ya. Ini kita hapus dulu. Tan A ditambah B. Nah, tan itu kan sin dibagi cos ya. Berarti sin A tambah B dibagi cos A tambah B. Sin A tambah B tadi kan rumusnya sin A cos B plus sin cos A ya, cos A sin B per
cos A tambah B, ini tadi rumusnya cos A cos B lalu plus di sini berarti minus ya kalau cos sin A sin B. Kemudian sampai di sini ini kita kali teman-teman, kali dengan 1. Kalau kali dengan 1 kan berarti nggak berubah ya nilai dia ya. Nah satunya ini kita buat seperti ini yang atas kita kali 1 per cos A cos B, yang bawah juga kita kali 1 per cos A cos B ya. Ini kan sama dengan 1 nih teman-teman. Nah ini kalau dikali sin A cos B dikali ini, cos B nya kan bisa dicoret ya, berarti jadi sin A per cos A, sin A per cos A ditambah ini kali ini, berarti ini cos A nya dicoret, berarti jadi sin B per cos B, yang bawahnya ini kali ini kan sama-sama cos A cos B, cos A cos B, ini jadi 1 ya teman-teman, min. Nah ini kali ini sin A cos A sama sin B per cos B ya, berarti ini jadi sin A sin B dibagi cos A cos B. Nah kalau kita lihat sin A per cos B cos A ini sama dengan tan ya, tan A ditambah sin B per cos B sama dengan tan B per 1 dikurang sin A kali sin B, ini sin A per cos B, ini kan sin A per cos A, ini kan tan A, dikali sin B per cos B, ini sama dengan tan B. Nah ini kita dapat rumus tan A ditambah B seperti ini ya. Lalu untuk tan yang kurang ini boleh kita hapus ya, atau kita langsung buat di sini saja ya. Kalau tan yang kurang ini, kalau yang negatif ya, ini kita langsung ubah di sini, ini negatif berarti ini juga sin negatif, ini juga negatif, terus ini untuk sin berarti ini negatif, untuk cos ini cos negatif, ini jadi positif. Lalu caranya sama, kita kali dengan ini, maka ini jadi negatif, ini positif, lalu ininya negatif, ini positif, jadi berbeda di sininya doang teman-teman ya. Jadi kalau ini negatif, dia di sini negatif, di sini positif. Tapi kalau di sininya positif, berarti di sini jadi positif, di sininya negatif. Jadi lihat aja, yang atas kalau di sini positif, di sininya positif, di sininya di bawahnya negatif ya. Tapi kalau ini negatif, berarti di atasnya negatif, yang di bawahnya positif, seperti itu. Oke, inilah ketiga rumus dasar dari penyebelahan dan selisih sudut pada trigonometri. Untuk contoh soalnya nanti kita akan lihat di bagian yang kedua ya, video bagian yang kedua. Oke, untuk video ini hanya pembuktian saja dari rumusnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.